Ya, kami sambung lagi, saudara. Masih berkaitan dengan euforia kita bisa meraih Piala Thomas lagi setelah 19 tahun. Ini terjadi di Denmark. Masih ada Pak Zainuddin Amali, Menpora, Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis yang sekarang staf ahli pembinaan dan prestasi PBSI. Juga ada Mas Adi Prinantio, redaktur pelaksana harian dari Harian Kompas, yang juga sempat meliput olahraga pada waktu itu. Mas Adi, kalau Anda melihatnya apa yang terjadi di sanksi dari WADA ini, Lembaga Anti Doping Internasional terhadap Indonesia sampai kemarin kita meraih Piala Thomas tanpa bendera merah putih. Masih untung lagu Indonesia Raya diperbolehkan tuh. Apa yang kemudian bisa kita tarik hikmahnya dari sini dan bisa segera mengembalikan situasinya agar kita tidak terancam pada hal-hal semacam ini, Mas Adi? Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya. Yang pertama memang sangat menyakitkan ya bahwa ketika kita mencapai puncak prestasi bulu tangkis bergu putra dunia tidak ada bendera merah putih. Yang perlu menjadi catatan adalah pertama, kita mesti memahami dan untuk itu segera harus ada solusi bahwa urusan doping itu sudah menjadi urusan bersama, ihwal penting dan itu urgen di dunia olahraga internasional. Ada banyak kasus doping yang membuat banyak atlet dicabut gelarnya. Salah satunya adalah Lance Armstrong. Sehingga memang itu kita harus sadari, sehingga kalau misalnya ada problem terkait doping di tanah air, itu harus segera diselesaikan, dituntaskan urusannya. Ya, salah satu ihwal yang sudah lama kita alami itu adalah belum adanya laboratorium doping berstandar internasional di Indonesia. Itu sudah kita ketahui lebih dari 5 tahun yang lalu. Karena itu sudah berlarut-larut lah. Nah, itu yang harus segera dituntaskan. Mengapa ini tidak tuntas? Nah, ini saya pikir Kementerian Pemuda dan Olahraga harus segera mengatasi hal ini sesegera mungkin karena kita sudah kena sanksi. Oke. Taufik, Anda punya catatan berkaitan dengan apa yang menjadi sanksi dari WADA ini terhadap penerapan doping di Indonesia, Fik? Ya, yang pasti ini sangat merugikan para atlet, mungkin juga penyelenggara yang memang mau mengadakan multi event di Indonesia ya. Dan ini yang pasti yang pertama, saya juga pernah merasakan seperti teman-teman yang kemarin baru merayakan kemenangan Piala Thomas yang ada di lapangan kemarin itu sangat malu ya. Apalagi tadi dikatakan tim manajer PBSI untuk Thomas Cup, dia dengan bangganya Indonesia juara, tapi dengan sedihnya, dengan malunya tanpa bendera Indonesia berkibar gitu loh. Karena kita nggak bisa dipisahkan lagi. Kita sudah tahulah semua. Bendera merah putih itu hanya bisa dikibarkan di mana atlet menjadi juara, menjadi yang terbaik di multi event apapun itu, di bergu seperti Thomas Cup kemarin, akan berkibar di mana mereka jadi orang nomor pertama. Dan di mana orang pertama negara kita, which is Bapak Presiden, kalau berkunjung ke luar negeri, disambut dengan bendera merah putih. Dan ada lagu Indonesia Raya. Dan itu nggak gampang, dan itu nggak semua orang gitu. Gimana sedihnya, gimana mereka kecewanya. Dan saya rasa masyarakat Indonesia juga akan kecewa dengan hal ini. Tadi saya menyimak dengan Pak Menpora bilang, untuk menjadi satu keberhasilan tentang organisasi olahraga terutama bulu tangkis misalkan, tentang tata kelola. Kalau memang nggak dikelola baik, mungkin atletnya nggak akan baik. Tapi kalau dikelola dengan baik, seperti bulu tangkis akan ada hasilnya. Nah mungkin ini di sini juga saya tata kelola Ladi, which is ini sekarang Ladi ini berkantor di Kemenpora juga. Tata kelolanya seperti apa? Berarti kan ini tata kelolanya nggak baik dan nggak bagus, sehingga mendapatkan sanksi ini. Berarti kan ada yang salah. Jadi kalau memang salah, tadi saya juga berbicara dengan ada dari tim Ladi di beberapa media juga, bahwa ini ternyata PR dari tahun lalu. Ya kita harus tahu juga bahwa kita mengambil pekerjaan di situ, kita harus take over kerjaan yang lama. Apa nih yang perlu diperbaiki? Apa yang belum?
segeralah ditindaki. Oke. Jangan ini dibilang ini hal sepele dan dianggap kecil. Karena once mereka menjatuhkan sanksi ya nggak main-main. Mungkin di Indonesia masih bisa di-lobby-lobby, tapi di negara lain mana bisa gitu loh. Karena ini akan terjadi dengan negara-negara lain juga. Jadi nggak ada yang namanya wadah itu pilih kasih ke negara ini, kasihan ke negara ini, boleh dikencengin. Nggak bisa gitu loh. Memang namanya juga olahraga, sport. Kita harus sportif gitu loh. Ya, oke. Pak Zainuddin, ini sudah mau selesai atau gimana Pak? Upaya-upaya untuk memperbaiki ini semua Pak Zainuddin. Karena Piala Thomas kan para atlet kita tuh atlet bulu tangkis berangkat untuk negara mereka, bukan perorangan lagi seperti Taufik cerita tadi. Tapi begitu mereka menang, apa yang mereka perjuangkan merah putih itu cuma ada di kaos mereka aja, nggak bisa berkibar. Itu kan kita sedihnya Pak Zainuddin. Kenapa sih bisa begitu Pak? Oke. Perasaan saya sama. Iya. Pak Yo ya. Kecewa, sedih. Jadi kita sementara gembira tapi tiba-tiba jadi kecewa dan sedih atas kejadian itu. Setuju. Nah, memang LADI ini sebagai lembaga independen dan kita pemerintah memfasilitasi di pembiayaan saja. Iya. Dan dia berkomunikasi langsung dengan wadah. Nah, kemarin pagi saya rapat dan kemudian kita inventarisir apa sih masalahnya. Masalah yang ada di LADI ini diungkapkan di situ. Pertama adalah mereka dianggap tidak compliance. LADI tidak compliance terhadap apa yang sudah disepakati di dalam TDP, Test Doping Plan. Dan setiap tahun setiap negara itu menyampaikan tentang perencanaan tes dopingnya. Nah itu Pak Menpora baru tahu ketika rapat atau mereka continue ngasih tahu Pak kita ada masalah nih, kami LADI ada upaya pemblokiran atau apa pelarangan gitu, udah lapor ke Bapak atau belum? Atau Bapak baru tahunya belakangan setelah sanksinya jatuh dari wadah? Iya, jadi saya tahu persis itu tanggal 7. Saya masih di Papua, kemudian tanggal 8 langsung saya respon ke wadah. Tetapi kan pemerintah ini nggak bisa karena hanya membackup saja. Nah, apa yang terjadi? Saya kan tadinya mendapatkan informasi bahwa kita tidak bisa memenuhi TDP. Itu loh. Nah, kenapa saya bilang? Ya karena waktu itu sedang pandemi, kegiatan olahraga tidak ada untuk 2020 ya. 2020 sehingga sampel yang dikirimkan ke lab Qatar itu tidak memenuhi sesuai dengan perencanaan. Nah, saya bilang itu harus dijelaskan kepada LADI, kepada wadah, dan pasti mereka memahami. Nah, untuk 2021 ini kita ditunggu dari tes dopingnya PON. Oke, sehingga harus ada perubahan-perubahan tentang plan itu. Nah, komunikasi ini yang macet ke sana, ke sana karena makanya kenapa sampai kita perkuat surat dari kita tanggal 8 itu, karena tanggal 7 saya mendapatkan informasi itu, saya bilang segera direspon. Kemudian wadah tetap minta untuk klarifikasi dari beberapa pending matters ternyata. Nah, ini masih peninggalan yang lama. Nah, baru tahu kemarin saya ternyata ini transisinya juga tidak mulus antara yang pengurus yang lama dengan pengurus yang ada sekarang. Nah, mereka begitu mendapatkan pemberitahuan pada bulan September, mereka merespon. Nah, cuma dianggap oleh wadah, respon dari LADI itu belum memadai. Nah, ini di situ ininya, dikasih waktu, kemudian mereka harus menyampaikan klarifikasi. Nah, klarifikasi ini dianggap oleh wadah tidak cukup. Nah, jatuhlah waktu. Jatuh waktu sehingga akhirnya kita diberi sanksi itu. Nah, dari pertemuan kemarin saya langsung bikin tim. Nah itu Pak yang saya mau tanya tuh udah ditindaklanjuti belum, dikawal LADI-nya supaya nggak ada masalah lagi sehingga semuanya bisa segera terpenuhi itu? Ini saya sedang jelaskan. Jadi potong dulu. Silakan, makanya Pak. saya bikin tim.
saya bikin tim untuk dua hal. Yang pertama untuk segera menindaklanjuti atau mengakselerasi apa yang diminta oleh wadah itu. Oke. Yang kedua menginvestigasi. Harus kita ada investigasi, harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang menyebabkan kita disanksi ini. Dan saya sudah mencium ada arah ke sana, sehingga itu tugasnya itu, dan saya bikin tim. Dan tim ini supaya independen dan objektif, tidak dari kita. 2 dari NOC, 2 dari LADI, 2 dari perwakilan cabur yang sering ada kegiatan luar negeri. Yakni bulu tangkis dan angkat besi. Karena angkat besi ini konon akan terancam juga, tetapi secara ini ya, bukan kitanya. Karena sering terdapatnya doping, maka kemungkinannya baru-baru isu-isu ya di Olimpiade akan dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu tim ini saya bentuk, kemudian 1 dari pemerintah hanya untuk memfasilitasi saja. Ketuanya langsung dipimpin oleh Ketua Umum NOC Indonesia, Pak Raja Sabta Oktohari. Nah, malam nanti dia akan berangkat ke Eropa, ke IOC tentu untuk dia ada urusan dengan IOC, tetapi langsung menyampaikan hal-hal seperti itu, karena kan nanti akan berkumpul di IOC meeting itu pasti ada wadah di situ, ada semuanya akan ada. Nah, Pak Okto malam ini akan berangkat langsung ke Eropa menginikan. Jadi kita ini jalan dengan dua paralel. Dua pendekatan ya. Iya, mempercepat pencabutan sanksi ini, karena pengalaman waktu 2016 itu kita 2 bulan lah waktu itu ya. Nah, kemudian cuma memang tidak heboh karena tidak ada kejuaraan waktu itu, jadi tidak begitu heboh. Nah, kemudian yang kedua investigasi, karena dalam pembenahan ini saya perlu betul untuk menginvestigasi, pasti ada orang yang main di belakang ini. Gitu. Tapi sekarang saya belum berani menyampaikan, biar rekomendasi dari tim ini yang bisa menemukan siapa sebenarnya ya yang menyebabkan ya oknum yang menyebabkan akhirnya seperti ini. Itu kira-kira sehingga mohon waktu, tim ini sedang bekerja dan apapun rekomendasi tim akan saya jalankan. Ya, mudah-mudahan ketegasan yang nanti ditunjukkan oleh Kemenpora dipimpin Bapak ini bisa segera membenahi upaya-upaya kita untuk mengibarkan bendera merah putih lagi yang diperjuangkan para atlet kita. Taufik, ada tambahan masukan buat Pak Menpora untuk menyelesaikan kasus ini, Fik? Iya, saya berharap, dan mungkin masyarakat olahraga juga cuma bisa berharap dengan dibentuknya tim ini kita bisa cepat selesai dan kita bisa kembali normal lah. Kalau kita melihat ke belakang ini di antara kepengurusan siapa, inilah di independen siapa, kita nggak akan pernah selesai gitu. Karena kita paham juga Pak Menteri bilang tadi inilah ini independen karena di bawah IOC. Nah, harusnya kan kalau memang di bawah IOC, KOI ini kan di bawah IOC juga. Harusnya kan mereka juga mengetahui. Di bawah wadah. Di bawah wadah kan. Ini memang LADI ini kan di bawah wadah gitu. Tapi kan di atasnya kan IOC kan. Nah, tadi dibilang LADI independen. Saya rasa di beberapa pejabat di Kemenpora juga terjadi dan memang ada di kepengurusan LADI ini juga. Harusnya kan paham juga dan tahu permasalahannya. Mungkin deputi apa mungkin yang lain, sesmen. Karena ada di pengurusan LADI ini. Nama-namanya kan harusnya mereka juga paham. Ini saya perlu luruskan. Sekarang sudah tidak ada karena tidak diperbolehkan oleh wadah, ada yang merangkap-rangkap. Jadi nggak ada lagi. Nah, jadi semua dari luar. Tapi tetap harusnya kan ada komunikasi begitu loh Pak Menpora, sehingga kemudian kalau ada apa-apa nih LADI walaupun dia independen bisa dibantu, jangan merugikan kita. Begitu maksudnya Taufik kira-kira. Setuju, sangat setuju. Iya betul. Setuju Jadi dengan karena apa yang memang di Kemenpora itu yang lama juga LADI, memang mereka ada di dalam situ juga gitu. Jadi kan harusnya paham dan tahu permasalahannya dan tahu harus berbuat seperti apa. Saya rasa. Tapi terlepas daripada itu semua, kita berdoa dengan
dengan upaya yang maksimal dari Pak Menteri dengan timnya yang lain, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai. Itu harapan kita, Pak. Bukan kita mau memperkeruh, tapi kita pingin keyakinan yang memang bisa menyelesaikan ini supaya olahraga kita, negara kita juga kembali dengan normal dan kita juga bisa dihormati oleh negara lain dan kita juga selalu bangga untuk membawa nama Indonesia ini. Iya, Mas Adi sedikit ya di bagian akhir. Mas Adi mungkin ingin juga menyampaikan karena ini berkaitan dengan upaya-upaya kita, atlet-atlet kita di luar negeri membela merah putih. Kita juga kepingin ada kejuaraan-kejuaraan internasional di Indonesia yang bisa betul-betul terjadi. Karena ini juga membawa nama kita, nama negara kita ketika ada event-event internasional di sini yang sekarang ini belum boleh gara-gara situasi ini. Mas Adi, Anda juga punya masukan agar ini, bayangan saya ini seperti Taufik dan juga Pak Menteri nih, bisa cepat clear, bisa cepat selesai, sanksi dicabut gitu, Mas Adi. Ya, saya sih sangat sepakat ya bahwa ini harus diantisipasi untuk tidak terjadi lagi di masa yang akan datang ya. Karena kita sama-sama tahu, Taufik juga sudah mengisahkan betapa proses menjadikan salah satu bakat di tanah air menjadi atlet yang berprestasi di dunia internasional itu tidak semudah membalik telapak tangan yang butuh proses yang bertahun-tahun, puluhan tahun, sehingga ketika seorang atlet atau satu tim kita bisa berkiprah di dunia internasional dan meraih prestasi tertinggi, itu sepantasnya memang ada bendera merah putih. Karena memang yang bisa mengibarkan bendera merah putih di dunia internasional memang hanya dua. Satu adalah kepala negara, dan yang kedua atlet ketika meraih prestasi terbaik, medali emas Olimpiade, Piala Thomas, dan sebagainya. Nah, ini sehingga memang kasus yang dialami Ladi mengalami sanksi dari WADA itu jangan sampai terjadi lagi. Saya rasa ini problem ada karena kemacetan komunikasi dan koordinasi. Nah, kemudian terjadi juga karena permintaan sampel urin beberapa atlet kita dari WADA itu terlambat dipenuhi oleh Ladi. Nah, saya mendengar bahwa ada baiknya mungkin Kemenpora berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan karena kebutuhan untuk satu sampel urin dari atlet untuk kebutuhan tes doping itu kan biayanya mahal ya, ratusan dolar Amerika Serikat. Nah, apakah bisa berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang lebih berkompeten dalam hal ini, itu bisa menjadi salah satu solusi. Jadi kita berkolaborasi lah Kemenpora dengan Kementerian Kesehatan. Nah itu ya Pak Menpora, mudah-mudahan harapan-harapan ini bisa kita titipkan. Mumpung Menporanya Pak Zainuddin yang mudah dihubungi, termasuk sama Sapa Indonesia Pagi. Jadi keep in touch kita Pak. Kalau ada apa-apa silakan sampaikan juga ke kita di mana perkembangan mengenai sanksi ini. Yang terakhir tentang lab itu, saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan yang masih Pak Terawan dulu, dan beliau sudah cuma begitu Pak Terawan diganti ya stop lagi itu. Beliau sudah membuatkan lab untuk kita. Mudah-mudahan Pak BGS pagi ini mendengarkan, jadi bisa segera kontak supaya sanksi ini bisa cepat selesai. Kita bantu Pak sebisa mungkin untuk Indonesia. Mudah-mudahan prestasi Piala Thomas ini tidak mengurangi apapun. Walaupun kita kecewa, kita sedih, merah putih nggak bisa berkibar di sana. Saya masih pandemi, kalau nggak Sudirman Tamrin kita merah putihkan dengan pawai, ya kan, kalau mereka pulang. Tapi nanti kita lihat situasinya, begitu. Pak Menpora, titip sanksi ini biar cepat bisa diangkat dan atlet-atlet kita yang berjuang untuk merah putih bisa bangga lagi sebangga-bangganya seperti kami juga bangga melihat Piala Thomas bisa direbut setelah 19 tahun. Taufik dan Mas Adi, terima kasih masukan-masukannya. Sekali lagi, Taufik titip salam untuk seluruh tim PBSI yang berangkat di sana, seluruh atlet Piala Thomas, Piala Uber, Piala Sudirman. Terima kasih untuk perjuangannya. Kita tunggu mereka pulang di Indonesia. Terima kasih untuk obrolan kita pagi hari ini. Hidup Indonesia, hidup bulu tangkis, hidup olahraga Indonesia. Semangat terus. Sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.